Kita beralih ke informasi lain, pemirsa 6 anggota TNI Angkatan Darat dari Satuan Yonif Rider 715 Motoliato Gorontalo ditahan di markas Polisi Militer Kodam 13 Merdeka. Keenam oknum tersebut merupakan terduga pelaku penganiayaan yang berujung meninggal dunia terhadap anggota TNI Prajurit 2 Chandra Gerson Kumaralo. Komandan Pomdam 13 Merdeka, Kolonel CPM Tri Cahyo, membenarkan pihaknya telah menahan 6 oknum TNI yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat dan juga sebagai pelatih di Yonif Rider 715 Gorontalo. 6 oknum ini diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Prada Chandra Gerson Kumaralo di Yonif Rider 715 hingga meninggal dunia. Kejadian tersebut berlangsung pada 18 Juli 2021. Korban Prada Gerson Kumaralo di Yonif Rider 715 mulai bertugas pada April 2021 di Yonif Rider 715 Gorontalo bersama 87 anggota lainnya. Berkas perkara seluruh tersangka telah dilimpahkan ke Auditor Militer 418 Manado pada tanggal 23 Agustus 2021. Kasus ini menyita perhatian publik, khususnya warga Sulawesi Utara, saat keluarga Prada Chandra membuat surat terbuka di media sosial. Dan Pomdan mengatakan, kronologi kejadian terjadi saat pembinaan yang dilakukan para pelatih kepada anggota baru yang terlalu lepas kendali dan berlebihan. Kasus tersebut alhamdulillah dapat kita ungkap tidak dalam waktu yang lama. Kita cukup cepat mengungkapnya. Kita laksanakan penyidikan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian para tersangka berjumlah 6 orang itu kita amankan di Subdenpom Gorontalo. Setelah itu kita laksanakan penyidikan kasusnya nyatakan clear, kita proses selanjutnya di Pomdam ini. Jadi motifnya adalah bahwa almarhum Chandra ini bersama 87 rekan-rekannya adalah anggota baru di jajaran Brigif 22 Otamanasa, yang mana dia ditempatkan sebagai anggota baru di Batalion 715. Namun karena pola pembinaan baik dari pelatih-pelatihnya khususnya terlalu berlebihan, terlalu lepas kendali, akhirnya yang bersangkutan cedera dan meninggal dunia. Dan Pomdam menambahkan bahwa para pelaku melanggar KUHP pasal 351 dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun dan terancam dipecat sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Pihak Pomdan pun sudah mengunjungi keluarga korban di Desa Temboan, Kecamatan Languan Selatan, Kabupaten Minahasa, dan langsung melakukan permohonan maaf dan melaporkan bahwa para terduga pelaku sudah diamankan. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanwa TV.